Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan sikat habis soal termokimia. Selanjutnya soal nomor 41. Pada reaksi 2NH3 gas ya menjadi N2 gas plus 3H2 gas ya, delta H-nya sama dengan plus 92 kJ. Energi ikatan rata-rata N ya rangkap 3N dan H strip H berturut-turut 946 dan 436 kJ. Energi ikatan rata-rata N strip H adalah yang A 1173 kJ, B 586,5 kJ, C 391 kJ, D 195,5 kJ, dan E 159,5 kJ. Oke ya, di sini ya kita akan gambar dulu untuk energi ikatan pada reaksi ini ya. Nah, ini kalau digambar ya sama aja dengan gambar seperti ini ya. 2 ya, angkanya kita tulis dulu 2 NH3. N itu mempunyai tangan 3 ya, ke sini H ya, ke bawah H dan ke atas H. Kemudian tanda panah N2 ya. N itu mempunyai tangan 3 ya, awalnya seperti ini ya, kemudian 2 3 ya, plus 3H2 berarti 3 H strip H ya, karena H mempunyai tangan 1. Nah, ini semua delta H-nya plus 92. Kita cari sebelah kiri dulu ya. Ini sini aja biar bagus ya. Sebelah kiri ya dan sebelah kanan. Sebelah kiri ada ikatan N strip H ya, sebanyak 1 2 3, sebanyak 3. Karena depan koefisiennya ada 2, berarti 3 kali 2. Nah, ini sama aja 6 ikatan N strip H ya. Ada 6 ikatan N strip H. Kemudian sebelah kanan ya ada N rangkap 3N ya. Di sini N rangkap 3N nilainya 946 ya. Di sini berarti ada 94 saja ya. N rangkap 3N ya. N rangkap 3N ya kali 1 ya, sama aja 946 kali 1 sama dengan 946. Kemudian ada ikatan H strip H ya. H strip H dikali 3 ya, sama aja nilainya di sini 436 kali 3 ya, sama aja 436 dikali 3 ya. Nah, ini hasilnya 436 dikali 3 berarti 1308. Nah, ini kalau dijumlah ya nilainya adalah 2254. Nah, karena ini berdasarkan energi ikatan ya, berarti apa rumusnya ya? Delta H ya, delta H sama dengan jumlah energi ikatan ya sebelah kiri ya kurangi jumlah energi ikatan ya, ikatan sebelah kanan ya, ikatan di kanan ya. Oke, delta H-nya berapa? Di sini delta H-nya plus 92 ya. Kita tulis di sini delta H-nya adalah 92 sama dengan jumlah energi ikatan sebelah kiri ya. Berarti sini ada 6 N strip H ya, dikurangi ya sebelah kanan ya, nilainya 2254. Nah, kita mencari nilai N strip H ya. Caranya apa? Ini pindah ruas jadinya jumlah ya. Berarti apa? Sama aja 92 ditambah 2254 sama dengan 6 N strip H ya. Nah, ini dijumlah ya, nilainya berapa? Nilainya adalah 2346 sama dengan 6 N strip H ya. Berarti ya dari sini untuk mencari N strip H ya, N strip H ya, ini ya sama aja gimana? Sama aja yang ini bagi 6, berarti 2346 per 6 ya.
Ketemunya berapa? Nanti ketemunya 391 kilojoule. Jadi ya, untuk soal nomor 41 ya, jawabannya adalah option C ya. Energi gigatan rata-rata S3 sebesar 391 kilojoule. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 42. Sinario B dapat memacu reaksi siklinasi molekul 1,3 butadiena sebagai berikut ya. Ini adalah 1,3 butadiena ya. Nanti menjadi seperti ini ya. Nah, delta H-nya sama dengan min 84 kilojoule per mol. Bila energi ikatan C strip C sama dengan 348 kilojoule per mol, maka energi ikatan C rangkap C adalah A 84 kilojoule per mol, B 168 kilojoule per mol, C 252 kilojoule per mol, D 364 kilojoule per mol, dan E 612 kilojoule per mol. Oke ya, di sini intinya kita mencari nilai dari C rangkap C ini ya. Oke, saya akan menjabarkan untuk reaksi ini ya. Oke, saya gambar lagi. Di sini ada C strip 2, CH2 ya. Jadi kalau saya gambar di sini adalah C ya. Sininya misalkan H, ke bawahnya H ya, kemudian sini C ya, ininya H, kemudian ke bawahnya H ya, selanjutnya adalah ke bawah, satu aja ini ya, ke bawah sini adalah C, bawahnya H, kemudian sininya C ya, di sini H sama H menjadi ya, ini kita jabarkan ya, C berarti sininya H ya, H, kemudian C ya, sininya H ya, selanjutnya rangkap C, sininya H, kemudian ke bawah C, sininya H sama H, ininya seperti ini ya. Oke, untuk mencari nilai ini ya, cara rangkap C, caranya kita menggunakan eliminasi ya. Di sini ada ikatan C strip H. Nah, ini ya, satu kita hapus ya, akan kita hilangkan sini, kita hilangkan di sini satu ya, kemudian 2 ya, ini 2, 3 ya, ini 3, kemudian 4 ya, ini 4, 5, ini 5 ya, 6 ya, ini 6 ya. Jadi ikatan C strip H-nya ternyata hilang semua ya. Nah, kemudian kita bisa juga menghilangkan, di sini ada C rangkap C ya, saya lingkarin C rangkap C ini ya, ini hilang, berarti C rangkap C yang ini adalah hilang. Nah, C rangkap C ini hilang. Kemudian apa lagi? C strip C. Nah, ini ya. Saya akan menghilangkan yang ini C strip C. Nah, di sini berarti saya hilangkan C strip C. Ya. Oke, berarti kalau kita dapatkan ya, di sini apa? Ternyata tinggal C rangkap C ya. Nah, sebelah kiri ya, tinggal C rangkap C. Untuk sebelah kanan ya, berarti sini ada C strip C, C strip C, ada 2 ya. Sebelah kanan ya, ada C strip C kali 2 ya, sama aja. C strip C nya 348 ya, 348 kali 2 ya, ketemu 696. Nah, delta H ya, delta H sama dengan jumlah energi ikatan ya, sebelah kiri kurangi ya, kiri kurangi jumlah ya, jumlah energi ikatan ya, sebelah kanan ya. Deltanya berapa? Min 84 sama dengan jumlah sebelah kirinya berarti C rangkap C, sebelah kanannya berarti sini minus ya, 696 ya. Berarti kalau ini pindah ruas ya, sama aja ini jadi plus ya, sama aja 696 min 84 sama dengan C rangkap C. Nah, didapatkan ya. Nah, ini kurangi nilai C rangkap C sama dengan
612 kilojoule ya, kilojoule per mol ya. Jadi ya, untuk soal nomor 42 ya, jawabannya adalah option E ya. Besarnya energi ikatan cairan C sebesar 612 kilojoule per mol. Selanjutnya nomor 43 ya. Persamaan termokimia hidrogenasi gas etena adalah C2H4 gas plus H2 gas menjadi C2H6 gas, deltanya minus 139 kJ per mol. Bila energi ikatan C rangkap C, C strip C, dan H strip H berturut-turut adalah 607, 348, dan 432 kJ per mol. Maka energi yang diperlukan untuk mengatomkan 16 gram CH4 adalah yang A 1600 kJ, B 1660 kJ, C 2699 kJ, D 2838 kJ, dan E 3200 kJ. Oke ya, kita akan menggambarkan dulu ya untuk reaksi di atas ya. C2H4 berarti kita gambar C nya ada 2, C strip C hanya ada 4, kita bagi 2 ya, ini 1 2, kemudian ini 1 2. Nah, tangan C harus 4 ya, ini baru 1 2 3, berarti sini rangkap. Kemudian H2 berarti H strip H, tanda panah menjadi C2H6 ya. Kita gambar dulu C nya ada 2 ya, hanya 6 berarti 3 ya sini ya, 1 2 3 ya, 1 2 3. Kemudian ya, yang sama sebelah kiri dan kanan kita eliminasi, ada CH ya, ini 1, nah kita hilangkan ya, ini 1 dan kita hilangkan, kemudian ini 1 lagi ya, nah ini ya, kemudian terakhir ini, nah ini. Berarti ya, ikatan CH nya sebelah kiri dan kanan akan hilang ya. Nah, kita tulis karena nggak ada yang sama lagi ya, sebelah kiri ya, di sebelah kiri ada ikatan C rangkap C ya, kali 1 sama dengan C rangkap C itu 607 ya, 607 kali 1 ya, 607. Kemudian ada ikatan H strip H ya, H strip H kali 1 sama dengan nilainya H strip H adalah 432 ya. Nah, 432 berarti 432 kali 1 sama aja dengan 432. Nah, kita jumlah 93109 ya, 1039 ya. Kemudian sebelah kanan ya, sebelah kanan ya. Nah, untuk sebelah kanan terdapat ikatan C strip C kali 1, C strip C kali 1 sama aja. Di sini nilai C strip C adalah 348 ya. 348 kali 1 sama aja 348. Kemudian C strip H 1 2 ya. C strip H kali 2 sama aja nilai C strip H yang kita cari ya. Jadi di sini CH4 ini ada C strip H-nya ya. Oke, berarti ada 2 kali C strip H ya. Oke, berarti kalau ini kita jumlah ya, sebelah kanan itu ada 348 ditambah 2 C strip H. Kemudian karena berdasarkan energi ikatan ya, delta H ya, delta H sama dengan jumlah energi ikatan ya yang di kiri kurangi jumlah energi ikatan kanan ya. Oke. Delta nya di sini nilainya adalah min 139 ya. Sini nilainya minus 139. Sebelah kanan di sininya nilainya sebelah kiri ya, 1039 dikurangin ya. Nah, ini sebelah kanan. Kita kasih kurung ya, sama aja 348 ditambah 2 C strip H ya. Kalau kita keluarkan kurungnya ya, sama aja min 139 sama dengan
1039 kurangi 348 ya, minus lagi 2C, ini salah ya, 2C strip H. Oke, kita pindah-pindah ruas ya. Yang ini saya pindah ruas ke sini biar positif, yang ini saya pindah ruas ke sini ya, jadi positif juga. Nah, di sini berarti apa? Kalau saya pindah ruas ya, 2C strip H sama dengan 1039 yang ini dikurangin 348. Nah, ini pindah ruas ya, jadinya plus 139. Nah, ini ya. Kemudian ya, 2C strip H, 2C strip H ya sama dengan ini kalau dijumlahkan ya, sini belajar ya, biar pas ya. 2C strip H sama dengan, nah ini kalau dijumlahkan supaya dikurangi sama jumlahkan ini akan ketemu 830 ya. Berarti nilai C strip H ya itu sama aja 830 ya dibagi 2, ketemunya 415. Nah, ini baru C strip H ya. Dari sini ya, dari sini saya akan naikkan ke sini ya. Oke. Di sini terdapat 16 gram CH4 ya, kita nyari molnya. N sama dengan massa per ml ya, massanya 16 ya. ARC itu ya 12, ARH itu 1 kali 4 berarti 4. Jadi ini MR nya kalau dijumlahin itu 16 ya. Di sini per 16 ketemu 1. Nah, di dalam CH4 ya, nah ini ada C strip H ya. Di dalam CH4 ini ya terdapat ikatannya seperti ini. Nah, ini H, ini H, ini H, ini H. Berarti ada 4 ikatan C strip H. Ya, berarti apa? Untuk mengatomkan ya, untuk menjadi C strip H ini ya, dari 4 ini sama aja nilainya gimana ya, nilainya nanti sama dengan 415 dikali 1 ya, 1, 2, 3, 4 dikali 4 ya, ketemu 1660 kJ ya. Jadi untuk soal nomor 43 ya, jawabannya adalah option B ya. Energi yang diperlukannya sebesar 1660 kJ. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 44. Pencampuran 100 ml larutan HCl 2 molar dan 300 ml larutan NaOH 1 molar menyebabkan kenaikan suhu larutan dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air ya, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kapasitas kalorimetri 0 dan massa jenis air 1 gram per cm kubik ya, tentukan delta reaksi. Yang A minus 84 kJ per mol, B minus 56 kJ per mol, yang C minus 16,8 kJ per mol, kemudian minus 9,4 kJ per mol, dan yang E minus 8,4 kJ per mol. Oke ya. Untuk soal berdasarkan kalorimetri ini ya, saya punya rumus cepatnya ya. Jadi rumus cepatnya gimana ya? Q ya sama dengan minus M dikali C kali delta T ya per mol terkecil. Nah, oke. Kenapa minus ya? Karena di sini suhunya naik, jadi reaksinya eksoterm ya. Dari 25 menjadi 35 berarti naik 10 ya. Nah, ini reaksinya eksoterm, jadi ini minus ya. Nah, kita masukkan ya. M di sini adalah volume total ya, berarti ada 100 ya ditambah 300 ya. Nah, berarti berapa? 400. Jadi sama dengan minus 400 dikali C ya, 4,2 kali delta T ya. Kenaikan suhunya 25 ke 35 adalah 10 per mol terkecil. Nah, kita mencari molnya masing-masing ya, larutannya 2 ini ya. Nah, saya cari dulu mol NaOH ya. Sini aja HCl dulu aja, mol HCl ya.
Rumusnya gimana? N sama dengan M kali V ya, karena sini ada volume, ada molar ya. M-nya berapa? Di sini M-nya 2 ya. Volumenya di sini untuk mencari mol jadi liter ya, sama aja 0,1 kali 0,1 ketemu 0,2. Kemudian mol NaOH ya, mol NaOH ya, sama rumusnya N sama dengan M dikali V. M-nya berapa? Di sini adalah M-nya adalah 1 ya. 1 dikali volumenya di sini 300 ya, 0,3 ya, sama aja dengan 0,3. Nah, mol terkecil ya, berarti 0 terkecilnya berapa? 0,2 ya. Nah, kenapa pakai mol terkecil? Karena nanti ini sama aja dengan prinsip pembatasnya ya, jadi kita menggunakan ini. Nah, kemudian kalian hitung ini ya, nanti akan didapatkan ya nilainya sebesar minus ya 84.000 kilojoule. 84.000 joule ya, ini satuannya masih joule. Kemudian kita jadiin kilo ya, sama aja dengan minus 84 kilojoule ya. Jadi apa untuk soal ini ya, jawabannya adalah option yang A ya. Delta reaksinya sebesar minus 84 kilojoule per mol. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 45. Jika 1 gram NaOH mR-nya 40 direaksikan dengan 200 ml HCl 1 molar, suhu larutan naik dari 27 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Jika larutan dianggap sama dengan air, kalor jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin, maka delta reaksi netralisasi adalah yang A minus 168 kJ, B minus 84 kJ, C minus 67 kJ, D plus 84 kJ, dan E plus 168 kJ. Oke ya, untuk berdasarkan data kalorimeter ini kita menggunakan rumus ya, Q sama dengan min MC ya, min M kali C ya, kali C kali delta T per mol terkecil, ya. Oke, di sini ya M-nya itu volume dalam mili ya, berarti sininya sama dengan min 200 ya, kali C-nya adalah 4,2, delta T-nya suhunya naik berapa? Naik 5 kali 5 per mol terkecil. Kita cari dulu molnya ya. Di sini ada NaOH ya. Berarti mol NaOH ya sama dengan apa? Massa per ml. Massanya 1, ml-nya di sini 40 ya. Atau sama aja seper 40. Kemudian mol dari HCl ya. Mol HCl ya sama dengan, karena ini pakai volume sama molar ya, di sini pakai rumusnya M besar kali V. M-nya di sini ada 1 ya. Kemudian volumenya jadi liter kali 0,2 ketemu 0,2. Seper 40 ya sama aja dengan 0,025 ya. Sama 0,2 otomatis kecilan seper 40 atau 0,025 ya. Jadi sini saya masukkan seper 40 mol terkecilnya ya. Ini sama aja nanti akan naik 40 nya ya, jika dikalikan akan ketemu minus 168 ya ribu joule. Kalau jadiin kilojoule ya, ini hilang 3 ya, sama aja min 168 kilojoule. Jadi ya, untuk soal nomor 45 jawabannya adalah option A ya. Delta-nya sebesar minus 168 kilojoule. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 46. Sebanyak 50 liter lautan HCl 1 molar direaksikan dengan 50 liter NaOH 1 molar dalam 1 kalorimeter. Dari pengamatan diperoleh data sebagai berikut. Suhu HCl mula-mulanya 26 derajat Celcius,
suhu NaOH mula-mulanya 28 derajat Celcius dan suhu campurannya 32 derajat Celcius. Jika kalau jenis 4,2 Joule ya per kilogram ya, maka kalau reaksi penetralan tersebut adalah A minus 42 kJ, B minus 21 kJ, C plus 21 kJ, D plus 42 kJ, dan E plus 48 kJ. Ya, untuk soal seperti ini ya, saya menggunakan rumus cepatnya, yaitu adalah Q ya, Q sama dengan min M kali C kali delta T ya, per mol terkecil, per mol terkecil ya. Oke, M ini ya volume ya, dalam mili ya, volume total dalam mili. Nah, di sini volumenya ada 50 sama 50 ya. Jadi volume totalnya adalah sini terus min ya. Min ini berasal dari apa? Adanya kenaikan suhu ya. Jadi awalnya di sini kita lihat kalau mula-mula kalau kita jumlahkan ini adalah apa? 26 ya tambah 28 ya. Kalau misalnya dibagi 2 sama aja 27 derajat Celcius. Awalnya suhunya 20 derajat, kemudian naik jadi 32. Nah, itu berarti reaksinya eksoterm. Makanya ada sininya saya kasih nilai minus ya, artinya eksoterm, suhunya naik. Kemudian atau intinya melepas juga boleh ya, melepas energi. Kita masukkan M-nya ada 100 ya, min 100 kali C-nya di sini 4,2 ya. Delta T-nya kalau dari 27 ke 32 naik 5 ya, per mol terkecil. Nah, di sini kita mencari masing-masing mol larutannya. Ada HCl ya, mol HCl, mol HCl. Karena sini ada volume sama molar, berarti mencari molnya M besar dikali V ya. M besarnya adalah 1 ya. Volumenya ini jadi liter ya. 50 jadi liter adalah 0,05 ya. Jadi ketemu berapa? 0,05 mol. Selanjutnya ya, kita mencari molnya NaOH ya. Mol NaOH ya. Rumusnya apa? Karena sini ada volume sama molar, rumusnya sama ya, sama dengan M dikali V ya. M-nya di sini 1, volumenya di sini 50, sama aja 0,05 ya, ketemu 0,05 mol ya. Nah, jadi apa? Kita dapatkan ternyata mol HCl dan mol NaOH sama besarnya. Kalau ada yang salah satu yang lebih kecil, maka kita pakai yang terkecil yang berapa yang kita masukkan di sini. Ya, karena nilainya sama, ya itu apa? Kita ambil salah satu, ya. Kita masukkan di sininya 0,05 ya. Kita masukkan 0,05. Nah, ini kemudian kalian hitung akan ketemu minus 42.000 ya kilojoule ya. Kemudian kita jadiin kilojoule ya, sama aja minus 42 kilojoule. Jadi untuk soal nomor 46 jawabannya adalah option A ya. Nilai kalorinya sebesar minus 42 kilojoule. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 47. Air sebanyak 2 liter dipanaskan dengan pembakaran LPG dari suhu 27 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Jika LPG dianggap C3H8 dengan MR 44 dan terbakar sebanyak 44 gram, seluruh energi dari pembakaran LPG digunakan untuk menaikkan suhu air. Jika massa jenis air itu 1 gram per cm kubik ya, kalau jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, besarnya perubahan entalpi reaksi pembakaran LPG adalah yang A minus 403,2 kJ, yang B minus 4,18 kJ, yang C plus 4,18 kJ, yang D plus 403,2 kJ, dan yang E plus 420 kJ. Oke ya. Nah, untuk mengerjakan ini kita menggunakan rumus ya, Q sama dengan min M kali C kali delta T ya.
kali delta T. Kemudian kita masukkan ya nilainya ya. Ini yang kurang ya, per mol terkecil, Kemudian kita masukkan N-nya ya. Di sini ada 2 liter ya. 2 liter itu sama aja dengan min 2000 ya. 2 liter sama aja 2000 mili ya. Kali C. C-nya adalah kalori jenisnya 4,2 ya. Kemudian kali delta T, perubahan suhunya dari 27 menjadi 75 ya, sama aja naik 48 ya. Kemudian per mol terkecil. Nah, di sini ada gram ya, di sini 44 bagi mr-nya. Ya, 44 berarti 44 per 44 ya. Nah, didapatkan nilai minus 403,200 Joule ya. Nah, kemudian kita jadiin kilojoule, sama aja bagi 1000 ya, minus 403,2 kilojoule. Jadi ya, untuk soal nomor 47 jawabannya adalah option A. Option A ya. Perubahannya energi ya, perubahan entalpi reaksinya ya sebesar minus 403,2 kilojoule. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 48. Dalam kalorimeter volume tetap 100 ml larutan NaOH X molar ya direaksikan dengan 100 ml larutan HCOOH 2 molar. Dalam reaksi ini suhu larutan naik sebesar 5 derajat Celcius. Bila larutan yang terbentuk mempunyai kalor jenis dan massa jenis berturut-turut 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan 1 gram per mililiter ya, dan kalau reaksi antara NaOH dan HCOH adalah minus 42 kJ per mol, maka nilai X adalah yang A 0,1, B 0,4, C 1,0, D 1,4 dan E 2,0. Oke ya, kita akan mencari nilai X-nya ya. Di sini berarti apa? X-nya berapa molar ya. Oke, berdasarkan data kalorimeter ya, kita rumusnya adalah Q sama dengan min M kali C kali delta T ya per mol terkecil. Ya. Oke, di sini M-nya berapa? Ada 100 di sini ya. Ini ada 100 mili HCOH sama 100 mili NaOH. Berarti kita masukkan 200 min 200 dikali C-nya 4,2 kali delta T-nya suhunya adalah naik 5 ya, kali 5 per mol terkecil. Di sini ada mol NaOH sama HCl ya, kita cari satu-satu. Mol NaOH ya, karena pakai molar sama volume, berarti rumusnya apa? M besar kali V. Di sini M besarnya adalah X, volumenya adalah 100 mili ya, atau kali 0,1, ketemu 0,1 X ya, 0,1 X mol, satuannya adalah mol. Di sini intinya kita mencari nilai X, maka apa? Mol terkecilnya kita menggunakan 0,1 ini ya, bukan yang mol HCOH ya, karena kalau kita mencari mol HCOH ya, misalkan kita cari mol HCOOH, yaitu rumusnya apa? M besar kali V juga, ya. Di sini volumenya 100 juga ya. M-nya di sini 2 dikali 0,1 0,2 mol, ya. Nah, di sini kita menggunakan 2 dikali 0,1 ya, 0,2 mol ya. Oke, di sini kita menggunakan yang mol NaOH ya, karena kita akan mencari nilai X-nya. Berarti sini 0,1 X ya. Q-nya di sini adalah min 42 kJ sama aja minus 42.000 Joule. Ya, kalau jadi Joule min 42 Joule. Minus 42.000 Joule ya. Nah, kemudian ini ke sini ya. Berarti sama aja kalau kita mencari X sama dengan min 200 kali 4,2 kali 5 ya per 0,1 ya, 0,1 dikali 42.000. Nah, ini ya.
sama aja kita akan dapatkan nilai X-nya sebesar 1. Ya, nilai X-nya sebesar 1. Jadi, untuk soal nomor 48 ya, nilai X-nya sebesar berapa? Sebesar 1 ya, atau sebesar 1 molar. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 49. Diketahui entalpi pembakaran karbon atau grafit ya minus 393,5 kJ. Banyaknya karbon yang harus dibakar untuk menaikkan suhu 1 liter air dari 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius adalah ARC12 dan kalau jenis airnya 4,2 ya. Oke, yang A 0,8 gram, B 0,96 gram, C 1,25 gram, D 9,6 gram, dan E 15 gram ya. Oke, rumusnya Q sama dengan ya min M kali C kali delta T ya per mol terkecil. Oke, di sini Q-nya adalah min 393,5 kJ. Kita jadiin joule, berarti apa? Min 393 ya titik 500 sama dengan min di sini airnya 1 liter ya sama aja 1000 mili min 1000 ya dikali C nya 4,2 dikali kenaikan suhunya ya sama aja 75 ya per ya ditanya apa masanya ya karena ini karbon berarti apa modelnya di sini massa ya per AR-nya karbon adalah 12. Nah, ini massa per AR ini mol ya, mol. Apa massa per AR berarti mol. Nah, kita mencari massa. Caranya apa? 12-nya kita naikkan ke sini sama aja untuk mencari massa ya, sama dengan min 1000 kali 4,2 kali 75 kali 12 per min 393 ya titik 500. Dan ini akan ketemu sebesar 0,8 gram. Jadi ya untuk soal nomor 49 ya massa karbonnya adalah sebesar 0,8 atau jawabannya adalah option A. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 50. Pencampuran CaO ArCa40 O16 dan H2O kalau jenis spesifik ya sama dengan 4 Joule per Kelvin gram ya berlebih memberikan reaksi CaO solid plus H2O liquid menjadi CaOH 2 kali ya. Ini adalah CaOH 2 kali solid ya. Delta H-nya minus 64 kJ. Bila panas yang dihasilkan reaksi ini mampu menaikkan suhu 100 gram air sebesar 0,1 Kelvin, maka jumlah CaO yang bereaksi adalah A 0,035 gram, B 0,08 gram, C 0,105 gram, D 0,35 gram, E 3,5 gram. Oke ya, kita menggunakan rumus ya. Q sama dengan min M kali C kali delta T ya per mol terkecil. Oke. Ya, Q-nya berapa? Ini min 64 ya, berarti ini min 64.000 ya, kita jadiin joule. M-nya di sini 100 gram ya, berarti minus 100 kali C-nya di sini 4 ya, kali 4 delta T-nya 0,1 ya, 0,1 per mol terkecil. Nah, di sini CaO. Ya, kalau kita mencari MR-nya CaO berarti Ca sama O berarti 40 tambah 16 ya. 40 tambah 16 sama aja 56. Nah, berarti di sini mol terkecil ini kita ganti massa per 56 ya. Atau mencari massa gimana ya? Mencari massa sama dengan min 100 dikali 4 dikali 0,1 dibagi ya, naik ya. Jadi naik dikali 56 dibagi min 64 ya, 0,00 ya akan didapatkan nilai sebesar 0,035 gram ya. Jadi ya untuk soal nomor 50 jawabannya adalah option A
ya. Massa CaO-nya yang bereaksi sebesar 0,035 gram.